dibimbing oleh Ustadz Haji Yadin Alia. Assalamualaikum Ustadz Yadin, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insya Allah beliau akan mengisi materi tentang raih surga dengan cara berbakti kepada orang tua. Jadi kepada Bapak Ibu semua yang membawa catatan, silakan disiapkan, dicatat, dan coba kita implementasikan setelah pengajian hari ini. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini, izinkan kita dengarkan terlebih dahulu tilawatil Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Basuki. Kepada Pak Basuki, monitor. Ya. Oke. Silakan Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair kepada Pak Basuki yang telah membacakan kalam ilahi yang moga-moga kita mendapatkan cahaya juga di yaumil akhir tentang apa-apa yang kita bacakan dan apa-apa yang kita berusaha amalkan apa yang kita bacakan. Baik, untuk itu alhamdulillah sudah hadir Ustadz Haji Yadin yang akan langsung menyampaikan materi tentang rindu surga berbakti kepada orang tua. Tafadhol Ustadz Yadin. Monitor Ustadz Yadin. Bisa mulai? Ya, kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Mohon maaf ada gangguan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adana ila sukulis salam wa nawara qulubana binuril Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatul kiram. Ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada sore hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat Zoom dengan keluarga besar Perisai Astra Grafia dalam taklim bulanan. Semoga panjang umur, sehat walafiat dan berkah serta sukses selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, tema yang amat sangat menarik, familiar, dan tentunya tidak asing lagi untuk kita semua. Izinkan saya Haji Yadin Alia MA, pimpinan pesantren Tahfiz dan Rumah Yatim Al-Islam, untuk berdiskusi bersama Bapak dan Ibu di dalam ruangan ini dengan tema yang sudah disebutkan tadi. Sebelum lebih lanjut kepada Pak Firman, mungkin kita diputarkan salah satu cuplikan video anak asuh kami. Kebetulan kami ini merawat 102 yatim piatu du'afa
dan mereka alhamdulillah menjadi anak-anak yang luar biasa. 10 besar semesta nasional, kemarin 4 besar semesta nasional, bahkan di bulan Desember kemarin anak kita juara 1 nasional lomba robotik antar pesantren. Seperti apa profil anak kami? Mari kita ikuti. Firman, silahkan untuk Pak Firman. Koneksinya. Jadi itu anak kami rawat sejak 4,5 tahun. Ibunya tidak diketahui ada di mana, ayahnya ya. Tapi katanya ayahnya itu orang Uhud. Ketika dia membaca Quran, dia paling menangis. Terlebih lagi ketika kami bercerita tentang surga dan neraka, anak tersebut menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Aku ingat bundaku, aku takut bundaku masuk neraka. Sungguh luar biasa perasaan seorang anak, rindu, cinta, dan kasih sayang orang tua, justru yang menyedihkan hati anak. Bukan karena ditinggal oleh mereka, tapi justru yang sangat dikhawatirkan oleh anak. Takut. Jamaah terima kasih. Pelajaran berharga bagi kita. Betapa pentingnya kedudukan orang tua dan sekali. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ayatin nuzilat fi salatin la yaqulu minha illa bika. Ada 3 ayat Quran diturunkan bersamaan dengan yang 3 tadi. Tidak diterima yang 3 ini kecuali apabila dilaksanakan 3 berikut. Apa 3 pasangan ayat yang diturunkan mendukung satu sama lain? Yang pertama adalah ayat yang berbunyi, Allah wa atiqur rasul. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Tidak diterima ketaatan seseorang kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Rasul. Artinya apa? Bahwa dalam kita seorang Muslim, 2 hal ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dua-duanya harus diamalkan. Tidak diterima ketaatan kita kepada Allah kalau kita tidak taat kepada Rasul. Pun demikian, tidak taat kepada Rasul, tidak cinta kepada Rasul, tapi tidak taat kepada Allah, ketaatannya tidak diterima oleh Allah. Andaikan ada seorang habib, dia adalah keturunan Rasulullah, cinta amat kepada Rasulullah, tetapi dia tidak taat kepada Allah, nauzubillah, misalnya dia ikuti, tapi tidak diterima kecintaan kepada Rasulnya ketika dia tetap kepada Allah. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tidak diterima sholat seseorang yang tidak zakat, pun demikian tidak diterima zakat seorang yang tidak sholat. Sehingga keduanya harus diamalkan. Yang ketiga, an ashkurali wali walidayka. Dalam kepada Allah dan kepada orang tuamu, tidak diterima ketaatan seseorang kepada Allah kalau dia tidak taat. Tidak diterima syukur seorang kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada orang. Inilah betapa pentingnya muliakan, membahagiakan, meminta ridho orang tua. Allah ridhul walidain, rasulullah ridhul walidain. Ridho Allah ada pada tua dan Allah pada muka. Intinya bergerak apabila orang tua itu
dalam hal saya upaya. Afwan Ustadz, sepertinya suara antum terputus-putus. Izin coba dimatikan kameranya Ustadz, mungkin jaringannya lebih lancar kalau kamera dimatikan. Jadi fokus di sound. Oke, kita coba kembali cek monitor Ustadz. Siap. Bagaimana jamaah? Apakah sudah lebih lancar suara Ustadznya? Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Halo? Ya, sepertinya itu lebih jelas Ustadz. Oh, lebih benar. Baik, kalau begitu berarti memang saya mantap ya. Kita coba ya Ustadz ya, insya Allah. Tafadhol Ustadz, dilanjutkan. Afwan. Ya, saya ulangi lagi bahwa ada 3 ayat diturunkan bersama dengan yang 3. Tidak Allah terima ketiganya, kecuali yang 3-nya juga dilaksanakan. 3 ayat tersebut antara lain, pertama, atiullah wa atur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Tidak diterima ketaatan seseorang kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Rasul. Harus dua-duanya. Yang kedua, waqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat. Tidak diterima salat kita kalau kita tidak zakat. Begitu pula tidak diterima zakat kita kalau kita tidak salat. Keduanya harus dilaksanakan seiring sejalan. Hati-hati Bapak Saudara rajin salat, tapi pelit tidak mau membayar zakat. Salat Anda sia-sia. Yang ketiga, an ashkurali wali walidaika, telah bersyukur kepada kata Allah dan juga bersyukur kepada ayah bundamu. Orang tidak diterima ketakwaan seseorang kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Allah. Tidak diterima kepada orang tua kalau dia tidak taat kepada Allah, sehingga keduanya harus terpenuhi. Jamaah rahimakumullah. Untuk itulah maka Rasul dalam hadis yang lain bersabda, ridallah fi ridal walidai wa sukhtullah fi sukhtil walidai. Ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Jamaah perisai Astra Grafia yang dimuliakan Allah, ada suatu kisah bahwa Ulqamah, maksud saya Ikrimah bin Abi Jahal, yaitu putra Abu Jahal yang muslim, menghadap Rasulullah. Seraya Ikrimah berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya Ikrimah untuk membunuh ayahku sendiri, Abu Jahal. Dia musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh kaum muslim. Tak ada seorang pun yang lebih dekat kepada beliau kecuali aku anaknya." Wah, hal itu dilingi oleh para kibar yang kuat, yang luar biasa. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawabnya dengan surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, sekali-kali jangan kau ikuti ajakannya, tetapi di dunia ini hendaklah mereka engkau pergauli dengan sebaik-baik. Itu jawaban pertanyaan tadi dalam Luqman ayat 15. Artinya, walaupun Abu Jahal manusia yang paling biadab, yang paling jahat kepada Rasul dan kaum muslimin, tapi sang anak tidak boleh menyakiti. Rasul tetap memerintahkan kepada Ikrimah, hormati, hormati, hormati ayah sebagai orang tua, tetap wajib engkau hormati walaupun dia kafir, bahkan dia mengungsi Islam. Jamaah perisai Astra Grafia rahimakumullah, ada hadis Rasul di dalam kitab Al-Bayan, di situ dikatakan, la targhabu an abaikum
faman raghiba an abihi faqad kafara. Sekali-kali janganlah engkau membenci orang tuamu sendiri. Siapa orang yang membenci orang tuanya sendiri, memusuhi orang tuanya sendiri, faqad kafara, sungguh dia sudah kafir. Astagfirullah, na'udzubillah. Siapa anak yang memusuhi orang tuanya sendiri, apapun alasannya, faqad kafara, kafir. Orang kafir tidak akan masuk surga, bahkan tidak pernah mencium wanginya. Jamaah perisai astra grafia. Oh, itulah betapa pentingnya kedudukan orang tua. Dan hati-hati saudaraku, fil abna, apa yang ada pada orang tua, itulah yang akan ada pada anak-anakmu. Maksudnya apa? Sikap kita sekarang ini kepada ayah dan bunda kita, itulah nanti perlakuan anak-anak kita kepada kita. Kalau hari ini kita mencintai mereka, memuliakan mereka sepenuh hati, maka insya Allah tanpa diminta, tanpa disuruh, anak-anak kita akan memuliakan kita, menghormati kita sepenuh. Pak Firman, halo. Pak Firman, halo. Dengar saya? Yes, Ustaz. Apakah di antara jamaah ada yang sudah berumah tangga? Alhamdulillah, Ustaz. Beberapa sudah ada yang berkeluarga dan beberapa masih mencari pasangan, Ustaz. Oh, oke. Pesantren kami banyak hafizah ya, penghafal Quran. Ayo, siapa yang suruh datang ke Al-Quran. Siap, Ada yang sudah Ustaz. punya anak, Pak Firman? Bagaimana, Ustaz? Ada yang sudah punya anak? Alhamdulillah juga beberapa sudah punya anak. Mungkin ada juga yang udah punya cucu, Ustaz. Oh, subhanallah. Malah ada yang sudah punya cucu. Baik. Ibu Bapak rahimakumullah, menarik sekali ternyata jamaah kita heterogen ya, dari mulai yang masih bujangan, perawan sampai yang sudah cucu. Alhamdulillah, pertemuan yang sangat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, yang kami berkata, di antara keistimewaan pesantren kami insya Allah dengan izin Allah mendidik anak-anak bermasalah. Ada anak-anak yang melem, gelandangan, anak ondel-ondel, dan lain sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dididik dengan asmaul husna, dididik dengan penghafal Quran, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Pak Wali Kota, Pak Anwar pernah bertanya, apa kunci rahasianya Ustaz? Al-Islam begitu mengkema di luar berhasil mendidik anak-anak luar biasa. Ayah bunda yang kami hormati, izinkan saya sampaikan, bukan menggurui, tapi pengalaman kami. Mendidik anak-anak kami dengan hati. Ada seorang anak yang luar biasa, agresif, yang luar biasa, hiperaktif. Tapi subhanallah, si anak SM itu sekarang sudah hafal 27 juz dan puasanya puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok. Ayah bundanya angkat tangan, tak sanggup lagi mengurusnya sehingga itu anak menjadi gelandangan. Lalu kami dengan izin Allah berubah, sekarang sudah hafal 27 juz. Apa kata kuncinya? Ayah bunda yang kami hormati, kata kuncinya adalah didik mereka dengan tulus, dan ada prinsip dalam pendidikan Islam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia punya potensi jahat, punya potensi takwa. Artinya, ketika anak kita bermasalah, ketika cucu kita bermasalah, ketika saudara kita, maaf, dianggap nakal, bandel, dan lain sebagainya, jangan kecil hati. Hadapi dengan senyum, peluk rangkul dengan cinta dan kasih sayang, nasihati dengan tulus. Siapa tahu dia sedang menghabiskan potensi jahatnya, sehingga ke depan tinggal tersisa potensi takwa. Ayo,
Jangan putus asa ketika melihat anak-anak kita susah diatur, berbuat salah, cenderung nakal. Mari hadapi dengan senyum, yakini bahwa memang setiap manusia punya potensi jahat, falhamah fujuraha, tapi juga punya potensi baik, wataqwaha, takwa. Nah, dengan demikian, maka setelah potensi jeleknya itu kita hapus, kita jauhkan, kita redam semakin kita. Subhanallah, muncul potensi takwa. Bahkan alhamdulillah, anak kami ada yang hafal Quran 30 juz hanya dalam waktu 29 hari. Sehari sampai pernah menghafal 35 halaman hafal di luar kepala. Yang menguji langsung Bapak Dr. Ahjen Sakho, Sekretaris Lajnah Quran Kemendak. Itulah saudara-saudaraku sekalian yang kami banggakan, yang kami cintai. Jadi menghadapi anak bermasalah, ayo sebagai orang tua harus bijaksana. Peluklah, rangkulah, doakan mereka. Siapa lagi yang akan memeluk dan merangkul mereka kalau bukan kita, anak-anak. Dan jauhilah kata-kata negatif. Misalnya maaf, dasar nakal, dasar bandel, dasar susah diatur, dan lain sebagainya. Kata-kata itu sangat menyakitkan hati. Kata-kata itu akan membunuh karakter ketakwaan. Kata-kata itu menyayat-nyayat hati sang anak, sehingga anak keluar rumah membawa perasaan yang hancur, dan yang menghancurkan itu justru orang tuanya sendiri. Aku ini bodoh, aku ini nakal, aku ini jahat, aku ini bandel, ya aku nakal, ya aku bandel, ya aku jahat. Jangan heran kenakalannya. Nah, kalau kita menjustis anak kita sendiri dengan kata-kata, balik saudaraku, katakan kamu pintar, kamu pandai, kamu hebat. Itu cara mendidik. Misalnya saja ketika anak pulang sekolah nunduk, lemas, kenapa nak? Diam saja. Begitu dibuka buku ulangannya hanya dapat nilai 4. Rupanya anak itu takut dimarahi sama orang tua. Bagaimana sikap orang tua yang bijak menghadapi anak seperti itu? Orang tua yang bijak akan berkata, jangan sedih nak, kamu hebat. Ternyata kamu bisa, sampai bisa. Benar 4. Gitu. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, pasti benernya. Jadi kita hormati, kita hargai yang benarnya, jangan yang salah. Jamaah rahimakumullah. Dan juga ada dalam pendidikan. Lagi-lagi, saya mendidik anak dari kampung terpencil. Itu anak itu maaf bodoh luar biasa. Nilainya 3, 4, 3, 4, dan terus. Suatu hari ibunya bercerita, pernah ibunya itu izin kepada guru kelas, Bu, izin anak saya mau dibawa ke Palembang. Berapa hari, Bu? 3 bulan. Waduh, guru kelasnya marah. Ibu tahu enggak, anak ibu itu bodoh, nilainya hancur. Izin 3 bulan, udah nggak usah sekolah saja. Sudah, sana, keluar aja. Akhirnya sang ibu tadi nangis. Lalu pulang. Ketemu kepala sekolah, ada apa ibu nangis? Enggak, tadinya saya mau izin, anak saya mau dibawa ke Palembang 3 bulan. Tapi enggak boleh. Oh, boleh, kata kelas. Tapi kata gurunya tidak boleh. Saya kepala sekolah, saya tanggung jawab. Boleh. Silakan, mau 3 bulan, mau 4 bulan, enggak apa-apa. Pulang, langsung sekolah lagi. Kata kepala sekolah yang bijaksana itu. Akhirnya si anak itu dibawa pergi ke Palembang 3 bulan. Subhanallah. Begitu pulang dari Palembang, ternyata anak itu menjadi anak yang paling pandai di kelas. Bahasa Indonesianya bagus, membacanya lancar, nilainya langsung tinggi, bahkan jadi asisten guru di kampung. Nah, bahkan setelah dia besar dewasa, anak itu jadi duta budaya etnik di Prancis.
traveling luar negeri hampir tiap tahun. Dahsyat luar biasa. Yang tadinya anak yang bodoh, ternyata anak yang super luar prestasinya. Pertanyaannya, kenapa demikian? Ada teori pendidikan Bapak Ibu yang terhormati juga berdasarkan pengalaman kami. Kalau anak kecil selalu dibatasi, dikungkung di ruang sempit, ini tidak boleh, itu tidak boleh, jarang diajak diskusi, jarang diajak keluar, jangan heran nanti otak anak kita akan sempit, wawasannya akan sempit. Kenapa? Tidak terbuka. Tidak terbuka. Saya contohkan, pohon beringin yang besar berasal dari sebutir biji beringin yang lebih kecil dibanding kacang hijau. Coba biji beringin itu tanam di pot. 10 tahun beringin akan tumbuh paling hanya 1 meter atau 2 meter. Tetapi cobalah biji beringin itu tanam di lapangan luas terbuka. 10 tahun bisa tingginya 30 meter. Kenapa? Bebas bergerak. Akarnya bebas. Ikan aligator sebesar jari pelihara di akuarium selama 5 tahun. Paling hanya sebesar pergelangan tangan. Tapi ikan aligator pelihara di rawa, pelihara di empang yang luas, 5 tahun bisa sebesar buaya. Kenapa? Bebas. Itulah pentingnya anak kita. Kita ajak jalan-jalan. Kita ajak melihat-lihat lingkungan. Kita ajak kepergian kalau perlu ke luar negeri. Jangan takut miskin. Jangan takut dengan biaya. Allah akan memberikan biaya kepada kita. Insya Allah. Maka pola pikir, pola hidup anak kita akan terbuka luar biasa. Seperti kisah tadi, murid kami yang tadinya nilainya hancur-hancur. Sekarang menjadi duta praktis. Jadi sekarang Allah. Nah, maka sekali lagi kembali kepada tema kita, meraih kemuliaan dengan berbakti kepada orang tua. Maka justru bagi kita yang tentunya merasakan bagaimana beratnya menjadi orang. Seperti itu pula perjuangan orang kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, mohon maaf, andaikan hari ini Pak Firman seorang sarjana, punya pekerjaan bagus. Apakah Pak Firman berhasil? Oh, bukan. Bukan. Kalau saya hari ini punya pesantren, itu bukan keberhasilan saya. Kalau ibu, bapak, saudara hari ini punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan bagus, itu bukan keberhasilan saudara. Bukan keberhasilan kita. Tapi itu adalah keberhasilan orang tua kita. Keberhasilan kita diukur oleh keberhasilan anak cucu kita. So, untuk itu mari berikan yang terbaik untuk ayah bunda kita, juga berikan yang terbaik untuk anak cucu kita. Dan sekali videonya mungkin sekitar, tapi boleh Pak Firman nanti share apa yang kita biasa. Cuma situ pelajaran berharga bagaimana dahsyatnya bakti kepada kedua. Ya marilah supaya tidak menonton, terlebih lagi mohon maaf kameranya off, saya juga tidak bisa memandang wajah ayah bunda, bapak ibu saudara karena keterbatasan. Maka untuk selanjutnya masih ada waktu. Barangkali ada yang memberikan masukan atau pertanyaan, dengan senang hati. Ayo, akan saya jawab. Silahkan. Kalau ada langsung saja bicara. Ya, saya akan tetap nyawatos bicara. Nggak apa-apa, dipotong pembicaraan saya supaya pertemuan kita tidak terputus dan supaya pertemuan kita tetap nyaman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Apa? Jamaah perisai Astra Dabya. Yang saya silakan, ada yang bertanya? Kalau boleh tahu sebutkan namanya supaya saya juga kenal dengan Bapak dan sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oh ya, ada yang bicara, ada yang bertanya, Pak Firman?
Barangkali ada punya permasalahan dengan anak dan keluarga dan lain sebagainya. Boleh, yuk kita diskusikan. Insya nanti. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu jamaah semua yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat atau bisa langsung open mic, nyalakan kamera dan langsung saja apa yang ingin ditanyakan. Sepertinya masih malu-malu, Ustadz. Gitu. Jadi dipersilakan dilanjutkan, Ustadz. Bisa jadi sedang tiduran, bisa jadi sedang santai. Masya Allah. Ya. Tidurnya berkamar, Ustadz ya, nyambi. Kalau aku diskusi mengisi rohani kita, ya. Tafadhol. Ya, silakan. Barangkali ada permasalahan, termasuk permasalahan dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua. Insya Allah, yuk kita diskusikan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya akan bicara, tapi kalau ada pertanyaan silahkan langsung saya bertanya, tidak apa-apa, saya memaklumi kalau dipotong pembicaraan saya tidak masalah ya. Ini semata-mata sudah ada waktu jeda, waktu kosong terlalu panjang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bapak. Setiap anak, dan mohon maaf, setua apapun kita di mata orang tua adalah seorang anak. Saya sudah punya cucu 5, tapi di mata orang tua saya seperti anak kecil. Seringkali khawatir saya nggak makan, khawatir saya sakit, khawatir saya menderita, khawatir saya sungsang. Itu dahsyatnya orang tua. Nah, terkadang ada beda yang sangat dasar cinta anak orang tua. Apa tuh perbedaan? Maaf kalau tersinggung, tidak maaf. Beda yang mendasar antara cinta anak orang tua dan orang tua. Kalau cinta orang tua kepada anak, melihat anaknya sakit, orang tua nangis, orang tua menderita, orang tua sedih. Kadang orang tua berdoa, ya Allah, daripada anakku yang sakit, biarlah aku. Ya Allah, daripada anakku yang mati, biarlah aku orang tua. Subhanallah, seorang orang tua. Itulah cinta orang tua. Tapi bagaimana cinta anak pada orang tua ketika orang punya sakit, sang anak berkata, ya Allah, saya ikhlas, kalau mau diambil-ambil saja. Kan begitu. Nah, saudaraku yang masih punya orang tua, saya pesan kepada saudara-saudara saya, jangan pernah mendoakan yang negatif, misalnya mati dan demi Allah, orang tua kita setua apapun, sesakit apapun, separah apapun penyakitnya, dia adalah makhluk yang paling amat sangat berharga, lebih berharga daripada dunia dan seisi. Apalagi ketika orang tua kita usianya sudah di atas 60 tahun. Di dalam kitab Abadul Zahil Munir tentang bab berbakti kepada orang tua, ada hadis Rasul bunyinya seperti ini. Mamtola umruhu ila sittina sanata au sab'ina sanata au tis'ina sanata kutiba lahu hasanatuhu wa muhiya anhu sayi'atuhu wa rufi'a lahu darajatuhu wa huwa aslullah fi ardihi wa syufi'a lahu fi ahli baitihi. Siapa orang yang punya orang tua yang Allah panjangkan umurnya 60, 70, 80 dan seterusnya, maka tatkala umurnya itu sudah di atas 70, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70, yang berbayar. Ketika orang tua kita umurnya sudah mencapai 70 tahun atau lebih, subhanallah, ada 5 keistimewaan kerja. Yang pertama keistimewaannya itu adalah dihapus semua dosa-dosanya di masa lalu. Bahkan ini jamin dari Allah. Yang kedua, yang dicatat hanya kebaikan-kebaikannya saja. Yang ketiga, diangkat derajatnya. Subhanallah.
Yang keempat, dia diberi gelar asirullah fi ardihi, keluarga Allah di muka bumi ini. Artinya apa? Keluarga Allah di surga. Doa-doanya diijabah. Hayo yang punya orang tua sudah tua atau lebih, minta doanya. Subhanallah, doanya diijabah. Luar biasa. Rasakan dahsyatnya doa orang tua. Tahu dikirakan, dia muliakan, dia hormati, cintai. Intolah kita berkat. Dan yang paling dahsyat lagi yang kelima, wa syufi'alu fi ahli baitihi, kalau bapak saudara merawat orang tua sampai lanjut usia 70 tahun atau lebih, lalu mereka meninggal dan ridho kepada kita, subhanallah. Oh, Rasul berjanji bahwa orang tuamu itu, orang tua kita, diberikan dispensasi, memberikan syafaat pada orang-orang yang dicintainya untuk surga. Allah, pintu surga yang paling murah, pintu surga yang paling dekat, pintu surga yang paling indah, yaitu dengan memuliakan orang tua, ayah dan bunda. Dan mohon maaf, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Penelitian menunjukkan bahwa sangat amat banyak orang tua lanjut usia itu matinya su'ul khotimah, bahkan bunuh diri. Bapak Ibu yang kami hormati, hati-hati. Banyak orang lanjut usia matinya itu bunuh diri tanpa sepengetahuan keluarga. Dan bisa jadi itu adalah dosa kita anak-anak. Cirinya apa? Nah, cirinya apa? Ketika orang tua kita yang sudah lanjut usia itu, dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau bicara, hati-hati, dia sedang proses bunuh diri, kecewa kepada keluarga, terutama anak. Karena naluri manusia, setua apapun, sesakit apapun, dia ingin melindungi nyawanya, dia memaksakan diri makan, dia memaksakan diri minum, bahkan dia memaksakan diri bernapas walaupun berat. Itu naluri manusia. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu putus asa menghadapi kehidupan, walaupun dia lapar, dia tidak mau makan, walaupun dia haus, tidak mau dia minum. Kenapa? Agar tetap mati karena merasa tersinggung, tidak enak, tidak dihormati, tidak dihargai oleh anak keluarga. Jadi ketika ayah kita sakit kerasnya tidak mau makan, bisa jadi dia sedang diri, sengaja dia tidak makan, tidak mau agar kecewa. Bagi saudara-saudara yang masih punya orang tua, ya, seringkali kita gila membentaknya, memarahinya, mengajarinya. Jangan bermimpi saudaraku mengajari orang tua kita yang lain. Ibu, kalau ibu ngupis ngomong apa, Bu? Bapak, kalau Bapak mau BAB ngomong dong, Pak. Kan bau, kan kotor. Tidak bisa orang tua kita, ayah bunda kita dididik, diajari agar dia mengerti. Tidak bisa. Nggak mungkin berubah jadi lebih pandai, jadi lebih pandai. Nggak bisa. Tetapi harus kita imbangi, harus kita ikuti iramanya. Dan bagaimana cara membahagiakan mereka? Ayo, ajak bicara, ajak ngobrol, tanya masa lalunya, tanya masa kecilnya, tanya pengalaman-pengalaman hidupnya. Wah, itu orang tua akan semangat, merasa dihargai oleh anak-anak. Demi Allah, kalau seorang anak betul-betul disayang sama orang tua, karena cinta kasih sayang apa yang buat anak itu pasti dapat. Karena itu saudaraku, kalau kita sekarang ini mengalami penderitaan yang tidak ada habisnya, mengalami kesusahan yang tak ada ujung pangkalnya,
kegagalan demi kegagalan, nyaris setiap hari kita alami. Bisa jadi itu adalah perbuatan kita kepada orang. Saya punya kisah menarik. Ayo Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung saja bertanya. Tidak apa-apa, potong pembicaraan. Sepertinya ada yang ingin bertanya Ustadz dari Bapak atau Ibu Kunto Bayu Aji. Oh, silakan. Assalamualaikum Ibu atau Bapak Kunto. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafan Ustadz. Ini sebetulnya permasalahan klasik ya. Mungkin sering dipertanyakan gitu. Cuman mungkin saya tanyakan kembali gitu untuk kedua orang tua yang sudah meninggal gitu ya. Nah, makanya ada doa-doa khusus ya buat orang tua gitu. Nah terus sebetulnya ketika hidup punya keinginan gitu Ustadz, yang misalnya ketika kita pindah rumah lah ya, orang tua tuh ingin ikut tapi karena keadaan beliau sakit terus nggak bisa ikut gitu loh, dan terus keburu sudah terlanjur sudah meninggal gitu. Nah itu apakah ada inilah Ustadz ya, doa atau kayak amalan lah ya untuk mewujudkan keinginan beliau gitu Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Kunto Bayu Aji. Pak Firman, boleh diulangi lagi oleh Pak Firman pertanyaannya biar teman yang lain pun bisa merekam ulang pertanyaannya. Baik, dari Pak Kunto tadi menanyakan apakah ada doa khusus Ustadz untuk orang tua yang sudah meninggal. Baik, siap. Terima kasih. Ibu Bapak yang kami muliakan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita seringkali mendoakan orang tua. Dan itu sudah terbiasa. Tapi jangan lupa, ternyata kita juga orang tua wajib mendoakan kepada anak, orang tua, keturunan. Tolong nanti dilihat surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu mutiara yang luar biasa. Al-Ahqaf ayat 15. Nanti silahkan dibaca. Itu adalah doa untuk orang tua kita, doa untuk diri kita, dan doa untuk anak cucu keturunan kita agar mereka jadi orang-orang yang baik. Nah, sengaja saya sampaikan di awal supaya masih fresh, saya masih ingat. Lalu yang berikutnya, ketika orang tua kita sudah meninggal, apakah kita masih bisa berbakti kepada mereka? Persis pertanyaan ini seperti pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah jawab, iya. Mohon maaf kalau ada di antara bapak saudara yang berbeda paham. Memang hadis ini ada yang menganggap hanya derajatnya hasan, tidak sahih. Tapi indah sekali untuk kita amalkan. Apa jawaban Nabi? Ya, betul. Yang pertama adalah yad'u lahuma. Ini cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Yang pertama yad'u lahuma, mendoakan keduanya. Misalnya dengan membacakan Quran dan lain sebagainya. Ada hadis Nabi yang mengatakan man a'ana ala mayyitin bi dzikrin aw qiraatin istaujaballahu lahul jannah. Siapa orang yang menolong orang tuanya yang sudah meninggal dengan zikir atau bacaan Quran, niscaya Allah wajibkan atasnya surga. Rawahu Tirmidzi. Lalu yang kedua, wastighfaru lahuma, mintakan ampun untuk kedua orang tuamu. Semisal dengan doa Rabbi firli, wali walidayya, dan seterusnya. Di dalam setiap doa kita harus selalu disertakan. Ya, man qata'a du'aan lil walidayni faka'an nama yanqati'u anhu rizqu. Siapa orang yang putus doa kepada kedua orang tuanya sama seperti memutuskan rezekinya sendiri. Ayo, jangan sampai putus doa kita kepada kedua orang tua kita. Nanti saya ceritakan pengalaman rohani betapa dahsyatnya doa orang tua sehingga si anak miskin, si anak terpuruk itu adalah jamaah saya. Menjadi orang hebat, saat ini menjadi orang yang hebat. Seperti apa kisahnya? Nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Lalu yang ketiga adalah
wa tasaddaqo lahuma, bersedekah atas nama keduanya. Ayo Bapak, Ibu, Saudara, sering-seringlah sedekah atas nama kedua orang tua kita. Misalnya di saat kita sedekah, niatkan pahalanya untuk ayah dan bunda kita, insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Tadi hadisnya saya katakan, wa tasaddaqo lahuma, bersedekah atas nama keduanya. Aduh, terlebih lagi kalau sedekahnya kepada kami, ya, Yayasan Panti Asuhan Rumah Yatim Al-Islah. Kami mendidik 102 anak yatim piatu apa. Dan subhanallah, doa mereka luar biasa. Ada orang yang 7 tahun nggak punya anak, dengan izin Allah kami doakan, punya anak. Ada orang yang susah jodoh, kami doakan, gampang jodoh. Ada orang yang sudah punya istri, minta punya istri lagi. Enggak, itu mah enggak saya doain. Ya. Subhanallah, itu doa anak-anak yatim luar biasa, doa anak-anak pahfal Quran luar biasa. Jadi yang ketiga, tasaddaqo lahuma, ayo Bapak Ibu, kalau cinta sayang sama orang tua kita yang sudah meninggal, sedekahlah atas namanya. Yang keempat, wal wafa bi'ahdihima, tunaikan janji-janjinya. Tunaikan wasiatnya, nasihatnya, amanatnya, termasuk membayar utang-utangnya. Termasuk membayar utang-utangnya, kalau punya utang segera lunasi. Kasihan ayah dan bunda kita, ya. Itu wal wafa bi ahdihima. Ahdi itu artinya perjanjian, bisa wasiat, bisa nasihat, bisa utang piutang dan lain sebagainya. Man mata walisyam soman waliyuhu. Siapa orang yang mati sementara dia punya utang puasa, maka wajib anak cucu ahli warisnya puasa atas namanya. Ayo. Lalu yang kelima yaitu silaturahim dengan keluarga yang ditinggalkannya. Ayo, ayah kita, ibu kita punya keluarga, ada Pak Le, ada Pak D, ada Bu Le, ada Bu D. Itu semua adalah orang tua kita juga. Datangi silaturahim, jangan putus kalau memang kita sayang kepada orang tua kita. Di saat kita silaturahim, subhanallah, ayah bunda kita tersenyum bangga kepada kita. Yang terakhir, yang keenam yaitu bersilaturahim dengan orang-orang yang dicintainya, yang disayanginya, teman-teman akrab ayah bunda kita. Jangan lupakan mereka, datangi silaturahim. Kalau perlu bantuan, bantulah mereka. Maka membantu mereka sama seperti kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Itu saja ya Pak Kunto Bayu Aji. Jadi ada 6 cara berbakti kepada ayah bunda kita yang sudah meninggal dunia. Saya ulang lagi, yang pertama mendoakannya, yang kedua memintakan ampun untuknya, yang ketiga bersedekah atas namanya, yang keempat menepati utangnya, wasiatnya, janjinya, dan yang kelima menjaga hubungan kekeluargaan, yang keenam silaturahmi dan orang-orang yang dicintainya. Itu saja. Mari, kalau masih ada pertanyaan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallah, sama-sama Pak Kunto. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Yadin yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Kunto. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua? Atau masih malu? Izin Ustadz, saya mau nanya. Baik, silakan Pak Firman. Jika seorang anak yang sudah meninggal dunia, yang dimana masa hidupnya itu dia baik sekali, seperti sedekah, sholat, berbuat baik lainnya, tapi dia masih merasa bersalah, apakah surganya dapat diraih, Ustadz ya? Yang merasa bersalah itu siapa? Anaknya itu? Iya betul Ustadz. Terkadang dia mungkin dia udah meninggal, tapi mungkin pada saat sakaratul maut dia masih merasa bersalah sama orang tuanya, atau dia belum minta maaf sama orang tuanya, lalu dia sudah meninggal, apakah surganya dapat diraih Ustadz? Baik, misalnya ada seorang anak yang begitu solehnya, begitu alimnya, tetapi merasa belum berbakti kepada kedua orang tuanya, atau orang tuanya merasa tersakiti dan belum bisa berbakti membahagiakannya misalnya, insya Allah yang penting orang tuanya izin, maka insya Allah dia adalah ahli surga. Ada pertanyaan begini, kalau memang kita mau pasti dapat ridho dari orang tua, nah, mohon maaf, bukan nyumpahin ya Pak Firman. Kalau kita ingin yakin banget pasti kita mati dapat ridho orang tua, maka mintalah kepada Allah supaya kita mati duluan, orang tua belakangan. Karena senakal apapun anak, kalau mati orang tua itu pasti sedih dan memaafkannya. Betul nggak? Ayo, Betul, Ustaz. Sekarang pertanyaan saya, mau mati duluan apa orang tua duluan?
Bingung kan? Silakan jemaah kuesioner dinyalakan. Di sini juga ada ibu-ibu ya, mohon maaf ibu-ibu. Ya, ada Saya ibu-ibu, pernah Ustaz. bertanya kepada ibu-ibu, Ibu, bisa dengar suara saya, Ibu? Halo Ibu. Dengar, Ustaz. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu-ibu yang solehah semua, amin. Ibu, sekarang saya tanya, Amin. Ibu mau nggak jadi janda? Ayo Ibu, jawab Bu, mau nggak jadi janda? Nggak mau. Demi Allah saya berkata, Tidak mau. ibu-ibu yang ada di sini solehah semua. Tuh jawabannya nggak mau ya Bu ya? Oke, Ibu itu nggak mau jadi. Makanya saya katakan inilah salah satu barometer saya bahwa ibu-ibu yang ada di link ini adalah ibu-ibu yang solehah. Apa tuh indikatornya? Tadi ketika saya bertanya, Ibu mau nggak jadi janda? Ibu nggak mau. Artinya apa? Berarti Ibu rela ridho mati duluan, suami belakangan. Sehingga Ibu tidak jadi janda. Ayo, Ibu mau nggak mati duluan? Halo? Ya, Ibu nyesal jawab ya. Kalau Ibu mati duluan, Ibu nggak jadi janda. Ya, jadi mau nggak Ibu mati duluan, suami belakangan? Maka jawabannya, udah bareng-bareng aja deh, gitu aja ya Pak ya. Bareng-bareng aja. Jadi gitu aja Pak Firman. Jadi insya Allah lah ya, ketika anak itu meninggal, apalagi anak itu soleh baik, sementara dia punya penyesalan, belum bisa berbakti kepada orang tua, bahkan mungkin orang tuanya tersakiti, saya yakin demi Allah insya Allah, sejahat apapun anak di mata orang tua ketika anak itu meninggal, dia adalah anak yang baik, pasti memaafkannya, ya, pasti memaafkan. Itu prinsip saya seperti itu. Masih ada yang lain silahkan. Baik, jazakallah khair Ustaz. Silakan kepada jamaah yang lain Bapak Ibu yang masih ingin bertanya tentang birrul walidain lah ibaratnya ya, untuk perihal berbakti pada orang tua. Atau jika tidak ada, izin Ustaz nih, ada lagi Siap. bertanya untuk bertanya bagaimana sikap kita jika orang tua sudah mulai masuk fase lupa ibadah atau adabnya tidak terjaga, apakah di situ bernilai pahala yang sangat besar Ustaz? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Terkadang begini, mohon maaf, gitu, orang semakin tua itu semakin berkurang ya ingatannya, pendengarannya, penglihatannya. Wa man nu'amirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilu. Nah, karena itu tetap kita wajib mengingatkannya, ya. Mengingatkannya, mengajaknya dengan lemah lembut, dengan contoh, dengan langsung. Ayo ibu wudu, ini mau kenanya, ayo ibu sholat. Tapi bagi orang-orang yang apabila memang dia sudah sedikit pikul, sudah mulai banyak lupa, tidak sholat pun tidak dosa. Ya, rufi'al kalam an salasin, diangkat kalam artinya tidak dicatat sebagai dosa karena 3 alasan. 1, anisibian, anak kecil atau anak yang kurang akal, termasuk mohon maaf orang tua yang sudah pikun, walaupun berbuat salah, kesalahannya tidak dicatat. Yang kedua, anil junun, orang yang gila, orang gila. Tidak sholat, tidak ibadah, tidak puasa, orang gila tidak berdosa. Jadi jangan dikira bahwa orang gila itu bisa jadi adalah ahli surga, ya. Nah, kenapa? Karena dia terbebas dari dosa. Yang ketiga, wa mastukiru alaih, orang yang dipaksa, ya, dipaksa betul-betul misalnya, nauzubillah, dicekokin minuman keras, diperkosa dan sebagainya, itu tidak berdosa ya. Nah, tadi kategori orang tua yang sudah pikun itu disamakan seperti seorang anak yang belum dewasa. Jadi artinya walaupun tidak ibadah, tidak sholat, karena kepikunannya, ketuaannya, maka itu tidak menjadi dosa. Tapi hati-hati saudaraku, ini pertanyaan yang bagus, bahwasanya Rasul pernah bersumpah mengerikan luar biasa. Suatu saat akan datang masanya menimpa umatku, di mana umatku jauh dari ulama dan fuqaha, maka akan Allah timpahkan 3 bencana besar. Pertama, dicabut keberkahan dari hidupnya. Yang kedua, lingkungannya dikuasai orang zalim, bahkan orang kafir. Yang ketiga, ini yang paling mengerikan, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau orang jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, jauh dari pengajian, maka na'udzubillah bisa jadi mati tidak membawa iman alias mati kafir. Dilanjut usianya
sudah lupa kepada Allah. Nah, untuk itulah maka Pak Firman dan juga saudara saya yang lain, tolong usahakan kalau kita masih ada orang tua yang lanjut usia, tak sanggup lagi pergi ke masjid, ke musola, tak sanggup lagi duduk berlama-lamaan dengerin pengajian. Sesekali adakan pengajian di rumah, biar mereka ikut, walaupun nggak ikut, dengar dari kamar ya. Kenapa? Agar matinya membawa iman. Karena tadi Rasul bersumpah mengerikan. Orang yang putus dari ulama, fuqaha, tidak mau ngaji, walaupun ahli ibadah siang dan malam, cenderung matinya itu tidak bawa iman, alias su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sedikit saya janjikan ada kisah nyata bagaimana dahsyatnya bakti kepada orang tua. Ada salah seorang jamaah saya datang ke rumah, dia minta izin, Pak Ustadz, saya mau berguru, boleh enggak? Oh, saya katakan bagus. Bagus, mau berguru di mana? Itu maksud saya mau itu pesugihan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, itu musyrik. Emang kenapa? Saya putus asa. Saya sudah bangkrut, saya sudah rugi miliaran. Warisan sudah saya jual, mesin produktif sudah saya jual, tanah sudah saya jual, semua sudah saya jual. Saya dililit utang. Saya sudah tidak ada lagi jalan kecuali saya ingin ikut pesugihan, ada yang ngajak. Oh, jangan. Saya tanya, kamu punya orang tua? Punya. Di mana? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak tahu? Waktu saya masih bayi, orang tua saya nikah lagi, jadi mereka cerai. Saya dirawat sama Mbah. Mbah berpesan, udah kamu nggak usah kenal sama orang tuamu. Mereka orang-orang yang nggak tahu diri. Sampai sekarang saya tidak kenal dengan orang tua saya karena Mbah menghalangi. Tapi tahu ada di mana. Hanya tetangga kampung. Itulah bisa jadi kehidupanmu susah karena kau jauh dari orang tua. Siapapun mereka, demi Allah engkau tidak akan pernah sukses tanpa ridho dan doa mereka. Ayo cari, minta maaf, minta doa. Akhirnya malam itu juga rupanya dia pinjam utang ke tetangganya, dia langsung pulang sambil menangis ingin mencari bapak dan ibunya. Waktu berjalan terus, tahun 98 masa krisis, dia datang, mohon maaf, ngasih bantuan. Pesantren saya lantai 2, semuanya uangnya dari dia. Saya tanya, kamu ya Allah, ini uang dari mana? Bagaimana saya bayarnya? Dia tertawa. Alhamdulillah Pak Kiai, saya datang kepada ibu saya minta maaf, orang tua saya nangis. Anak yang hilang itu kembali lagi. Saya didoain, saya didekap, seakan-akan nggak mau lepas. Saya bersumpah, ibu doakan saya. Kalau saya sukses, ibu akan saya bangunkan rumah. Ibu akan saya berangkatkan haji. Saya sayang sama ibu, maafin. Puluh-puluh tahun ibu rindu ketemu saya, tapi saya tidak mau menemui ibu. Sekarang saya menyesal. Akhirnya, subhanallah, orang krisis, dia malah dapat pekerjaan, yaitu mengerjakan Bali Beach, punya keluarga Pak Harto di Bali. Dan beberapa interior hotel lainnya, sehingga subhanallah, dia beli rumah, orang tuanya dihajikan, bahkan saya pun dibikinkan pesantren. Itulah Bapak Saudara ya, bagaimana dasarnya doa orang tua. Ayo yang masih punya orang tua, setua apapun mereka, datangi, cium, peluk. Mereka rindu ingin ketemu kita. Terkadang kita terlalu sombong, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan keluarga kita, sehingga ayah ibu kita lupakan. Pagi siang malam mereka menanti kedatangan ibu dan bapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi datang waktu maghrib. Ayo kita saling mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan kita semuanya sukses. Mudah-mudahan kita sukses jadi orang tua yang soleh. Juga sukses anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-hadiniya walikulli niyatin solehah wila hadrat Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bikil Fatihah. Wa bisil Fatihah. Wa bi kharamil Fatihah. Itlahan ababal khair. Ikhtimana bil khair. Waj'al lana wa ahlana wa ahla kulli sayyi astaghfirullah min ahlil khairil khair. Waqdi hajatihim ya Allah. Waqdi hajatihim ya Rahman. Waqdi hajatihim ya Rahim. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan niat kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Berkahilah keluarga besar Perisai Asra Grafia ya Allah. Sehatkanlah mereka, panjangkan umur mereka.
Sejahterakanlah ayah bunda mereka yang masih hidup. Berkahilah mereka ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa yang ayah dan ibunya sudah meninggal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak yang kami rahmati, yang kami muliakan, yang kami hormati, itu saja sekedar ya curhatan dari saya. Dan saya pesan sekali lagi, tolong cari Al-Ahqaf ayat 15. Lillahi ta'ala saya ijazahkan. Mari amalkan dalam setiap doa kita. Itulah doa yang sangat indah untuk orang tua kita, diri kita dan anak cucu kita. Saya bacakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, insyaallah saya ijazahkan, silakan diamalkan. Itu doa dahsyat luar biasa ya. Lebih kurang mohon maaf Pak Firman, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf. Bila ingin berdiskusi, boleh nanti nomor WA kami di-share oleh Pak Firman. Ya, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Yadin Ali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah menyampaikan materi tentang meraih surga dengan berbakti kepada orang tua. Baik, kepada Ibu semua, alhamdulillah. Jadi jika Bapak Ibu semua ingin berkunjung bersilaturahim ke rumah pesantren Tahfiz dan Rumah Yatim Al-Islah, ada di daerah Cakung, Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur. Dan untuk yang ingin bermuamalah atau bersedekah, kami persilakan di kolom chat. Dan kepada Bapak Ibu semua juga kami ingatkan, alhamdulillah kami dari Perisai Astragrafi juga masih melanjutkan program-program kajian setiap minggunya. Sebagai untuk membantu kontribusi kami, silakan bisa langsung di kolom chat di Bank Permata Syariah atas nama Indriani atau Mata Jasmin. Baik Bapak Ibu semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita atas waktu yang diberikan untuk menimba ilmu di sore hari ini bersama Bapak Ibu semua. Semoga dapat kita implementasikan dan kita awali awal tahun ini sampai di detik-detik berikutnya untuk selalu mendoakan orang tua kita setelah sholat dan apapun kondisinya, karena beliaulah kita menjadi sukses dan beliau juga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semua, untuk menutup majelis sore ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami dari panitia mohon maaf dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit semuanya. Saya akan. Baik Ustaz, salam sama santri, santriwati.